Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri. Saya Rehan Franige dengan NPM 2213046035, kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai Susan Goldin Meadow atas kontribusinya dan pemikirannya dalam bidang psikolinguistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Siska Meirita MPD. Selamat menyaksikan. Susan Goldin Meadow. Susan Goldin Meadow adalah seorang psikolog dan profesor di University of Chicago. Dia dikenal karena penelitiannya dalam perkembangan bahasa dan kognisi pada anak-anak, serta kontribusinya dalam bidang bahasa tubuh dan bahasa isyarat. Goldin Meadow telah menerbitkan banyak artikel dan buku yang memperluas pemahaman tentang bagaimana manusia belajar dan menggunakan bahasa. Karya-karyanya telah memberikan wawasan yang berharga dalam perkembangan bahasa pada anak-anak dengan gangguan pendengaran, serta implikasinya dalam pendidikan inklusif. Susan Goldin Meadow adalah Profesor Layanan Terhormat Beardsley, RUML di Departemen Psikologi, Pembangunan Manusia Komparatif, Perguruan Tinggi, dan Komite Pendidikan di Universitas Chicago. Dia adalah peneliti utama dari hibah proyek program 10 tahun yang didanai oleh Institut Nasional Kesehatan Anak dan Pembangunan Manusia, yang dirancang untuk mengeksplorasi dampak variasi lingkungan dan biologis terhadap pertumbuhan bahasa. Ia juga merupakan COPI dari Spatial Intelligence and Learning Center atau SILC, salah satu dari 6 pusat pembelajaran sains yang didanai oleh National Science Foundation untuk mengeksplorasi pembelajaran dalam kerangka interdisipliner dengan pandangan terhadap teori dan penerapan. Dia adalah editor pendiri Pembelajaran dan Pengembangan Bahasa, jurnal resmi masyarakat untuk pengembangan bahasa. Dia adalah Presiden Masyarakat Internasional untuk Studi Gestur dari 2007 sampai 2012. Susan Goldin Meadow adalah seorang psikolog dan ilmuwan kognitif terkemuka yang terkenal karena penelitiannya dalam bidang perkembangan bahasa dan kognisi. Dia saat ini menjabat sebagai profesor psikologi di University of Chicago, di mana dia juga menjadi anggota fakultas di Departemen Ilmu Komputer dan Departemen Pendidikan. Goldin Meadow telah membuat kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang bagaimana manusia belajar, berkomunikasi, dan berpikir. Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam studi tentang bahasa isyarat dan bahasa gestural. Dia telah meneliti secara intensif tentang bagaimana anak-anak tuli yang lahir dari orang tua yang dapat mendengar mengembangkan bahasa isyarat mereka sendiri, serta bagaimana gestur menjadi bagian penting dari proses belajar bahasa bagi anak-anak dengan pendengaran normal. Goldin Meadow juga terkenal karena penelitiannya tentang bahasa dan kognisi dalam konteks pengembangan anak. Dia telah meneliti peran bahasa dan gestur dalam pembelajaran matematika, serta cara anak-anak menciptakan bahasa dan simbol-simbol mereka sendiri dalam lingkungan belajar yang sesuai. Selain itu, dia juga telah mengembangkan teori-teori penting tentang bagaimana manusia menghasilkan dan memahami bahasa secara umum, termasuk teori tentang bagaimana gestur membentuk pemahaman linguistik kita dan bagaimana bahasa isyarat dapat memengaruhi perkembangan kognitif. Karya-karya Goldin Meadow telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan luas dalam bidang psikologi, linguistik, dan pendidikan. Dia telah menerima berbagai penghargaan
termasuk Penghargaan Nasional Ilmu Pengetahuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional AS, serta Penghargaan G. Centley Hall dari Asosiasi Psikologi Amerika untuk kontribusinya yang luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Teori Goldin-Meadow. Bisakah gerak tubuh berbicara lebih keras daripada kata-kata? Presiden terpilih APS, Susan Goldin-Meadow, tentu saja berpendapat demikian. Dalam pidato penghargaan William James Fellow, Goldin-Meadow berbagi sorotan dari penelitian penting tentang kekuatan gerak tubuh, dimulai dengan peran integral gerak tubuh dalam pembelajaran dan kognisi manusia. Anda harus berhati-hati dalam menggerakkan tangan Anda, karena saat Anda menggerakkan tangan, Anda mungkin mengubah cara berpikir Anda. Ilmuwan psikologi Universitas Chicago memperingatkan hadirin pada konvensi tahunan APS 2015 di New York, kota York. Penelitian Goldin-Meadow menunjukkan bahwa gerak tubuh yang kita lakukan saat berbicara bukan sekedar gerakan acak yang digunakan untuk memberi penekanan. Sebaliknya, gerak tubuh ini terkait erat dengan pikiran kita dan bahkan kemampuan kita untuk belajar. Goldin-Meadow mendefinisikan isyarat sebagai tindakan tubuh yang mewakili informasi dan dengan demikian mempunyai dampak tidak langsung terhadap dunia, tidak seperti tindakan yang mempengaruhi dunia secara langsung. Misalnya, memberi isyarat tentang membuka stoples dibandingkan dengan membuka stoples yang sebenarnya. Isyarat yang kita hasilkan memberikan jendela ke dalam pikiran kita, dan jendela itu seringkali memberikan pandangan yang berbeda dari jendela yang diberikan oleh ucapan, jelasnya. Yang penting, isyarat tidak hanya mencerminkan apa yang kita ketahui, namun isyarat yang kita hasilkan dapat mengubah apa yang kita ketahui. Gestur yang membuat tersesat. Meskipun isyarat yang jelas merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan pembelajaran, informasi yang disampaikan melalui isyarat juga dapat menyesatkan orang. Anak-anak menangkap informasi melalui gerak tubuh orang dewasa meskipun informasi tersebut tidak benar. Sebuah fenomena yang juga terjadi pada kesaksian saksi mata. Saya tidak ingin berargumentasi bahwa isyarat adalah barang yang tidak memenuhi syarat dalam hal pembelajaran, jelas Goldin-Meadow. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa isyarat adalah alat yang ampuh untuk belajar. Bisa digunakan untuk kebaikan, tapi bisa juga digunakan untuk kejahatan. Kesaksian saksi mata, meskipun kadang-kadang disebut sebagai standar utama bukti dalam dunia hukum, seringkali tidak dapat diandalkan. Dalam serangkaian percobaan, Goldin-Meadow dan rekannya menunjukkan bahwa isyarat mungkin merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi saksi secara berlebihan, khususnya anak-anak. Makna dari gestur, baik digunakan untuk tujuan baik, jahat, atau netral, isyarat memiliki kekuatan karena orang mendapatkan informasi yang berarti darinya, bahkan tanpa menyadarinya. Anak-anak mulai melakukan gerakan hafalan tanpa pemahaman nyata tentang apa yang mereka lakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengenali pengelompokan dalam gerakan mereka sendiri, jelas Goldin-Meadow. Gestur secara aktif membawa tindakan ke dalam representasi mental pembicara, dan representasi mental tersebut kemudian mempengaruhi perilaku dengan cara yang menarik, terkadang lebih kuat daripada tindakan yang menjadi dasar isyarat tersebut. Demikian temuan Goldin-Meadow. William James pernah berkata,
Tindakan tidak selalu mendatangkan kebahagiaan, namun tidak ada kebahagiaan tanpa tindakan. Dalam pidatonya, Goldin Meadow berkata bahwa dia ingin mengubah kata-kata tersebut. Gerakan tubuh mungkin tidak selalu mendatangkan kebahagiaan, namun tidak ada kebahagiaan tanpa gerakan tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Susan Goldin Meadow atas kontribusinya dan pemikirannya dalam bidang psikolinguistik. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.